wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan melakukan presentasi kelompok 4, yaitu dengan materi transaksi bisnis, surat berharga, dan ekonomi syariah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu transaksi bisnis. Transaksi bisnis sendiri memiliki arti yaitu pertukaran barang-barang berharga yang berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, seperti bertukar uang untuk barang atau jasa. Kegiatan ini merupakan kegiatan dasar yang mendefinisikan status dalam bisnis. Lalu, transaksi bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, berdasarkan hubungan institusional, yang meliputi 1. Transaksi internal. Transaksi internal adalah sebuah transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang melibatkan personalia yang ada di dalam perusahaan. Transaksi internal lebih menekankan pada perubahan posisi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Contohnya, memo dari pimpinan kepada seseorang pegawai, perubahan nilai keuangan, dan penggunaan perlengkapan kantor. Transaksi keuangan dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua ada transaksi eksternal. Transaksi eksternal sendiri memiliki arti yaitu jenis di mana bertukar nilai dengan pihak eksternal dan contohnya yaitu pembelian barang dari supplier, penjualan barang ke pelanggan, pembelian aset tetap untuk keperluan bisnis, pembayaran sewa kepada pemilik, pembayaran tagihan gas, listrik, air, pembayaran gaji kepada karyawan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada berdasarkan penukaran uang. Yang pertama ada transaksi tunai, merupakan transaksi di mana uang tunai dibayarkan secara langsung pada saat transaksi itu terjadi. Contohnya saat kita membeli barang seharga Rp50.000, kita langsung membayarkan pada saat itu juga. Yang kedua ada transaksi non-tunai, yaitu yang memiliki arti transaksi ini tidak terkait dengan apakah uang itu dibayarkan sekarang atau masa depan. Contohnya, kita membeli produk di marketplace dan cara pembayarannya menggunakan e-money seperti OVO, M-Banking, Shopee, GoPay, dan lain-lain. Yang ketiga ada transaksi kredit. Dalam transaksi kredit ini, uang tunai tidak langsung dibayarkan pada saat itu juga. Dengan kata lain, uang tunai diterima atau dibayarkan di masa mendatang. Misalnya, saat kita membeli motor seharga Rp20 juta, kita tidak langsung membayar lunas semua, tetapi dengan kesepakatan membayarnya setiap bulan, misalnya Rp1 juta, dan pembayaran setiap bulan terus berlanjut hingga mencukupi jumlah pembayaran motor yang dibeli. Sekian penjelasan materi saya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Tujuan transaksi bisnis. Tujuan transaksi bisnis dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian, sewa bangunan, iklan, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya yaitu surat berharga. Yang pertama, pengertian surat berharga. Surat berharga merupakan dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum, dan diakui oleh negara. Biasanya, surat berharga erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis surat berharga, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis surat berharga berdasarkan KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Contohnya wesel, cek, surat sanggup atau promes, kwitansi, dan romes atas tunjuk. Yang kedua yaitu jenis surat berharga di luar KUHD. Contohnya biljet giro, surat saham, surat utang negara. Lalu yang selanjutnya yaitu unsur surat berharga. Yang pertama, surat bukti tuntutan utang. Seperti yang sudah diketahui, surat adalah akta. Sedangkan akta adalah suatu surat yang sudah ditandatangani dan sengaja diterbitkan agar bisa digunakan sebagai suatu alat bukti. Untuk itu, akta adalah tanda bukti dari adanya ikatan utang dari penandatanganan. Yang kedua yaitu pembawa hak. Dalam hal ini, hak adalah
untuk bisa menuntut sesuatu kepada pihak debitur atau peminjam surat berharga, yang berarti hak tersebut akan terus ada pada akta surat berharga. Jika suratnya hilang, maka haknya pun akan hilang. Sebagai contoh, jika uang kertas hilang, maka Anda tidak bisa meminta uang kertas baru kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, mudah dijual belikan. Tujuan lain adanya penerbitan surat berharga adalah demi memenuhi prestasi pembayaran sejumlah uang. Manfaat surat berharga. Yang pertama, manfaat surat berharga secara yuridis atau hukum terbagi menjadi 3, yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai alat pemindahan hak tagih, dan sebagai surat legitimasi. Yang kedua, manfaat dari segi fungsinya, yaitu surat yang sifatnya hukum kebendaan. Kemudian contoh surat berharga. Yang pertama yaitu cek. Cek merupakan salah satu surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar. Yang kedua yaitu wesel. Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perihal dan pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Kemudian yaitu surat sanggup. Surat sanggup merupakan surat yang memuat kata promes yang mana penerbitnya menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang disebutkan dalam surat berharga tersebut maupun penggantinya pada hari pembayaran. Kemudian yaitu saham. Saham merupakan selembar kertas yang berisi keterangan bahwa pemilik dokumen tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Baiklah, itu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Materi berikutnya adalah ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Prinsip ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Melarang segala bentuk riba. Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan zakatnya. Tujuan ekonomi syariah. Yang pertama, tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Yang kedua, memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Yang ketiga, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan Allah SWT. Contoh ekonomi syariah. Asuransi syariah. Produk yang ditawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Namun, pertanggungan yang dilakukan merupakan hasil kerjasama dengan para anggota lainnya. Selain itu, investasinya pun dilakukan pada produk syariah. Yang kedua, perbankan syariah. Bila perbankan bisnis konvensional memberikan bunga pada produk yang ditawarkan, bank syariah hanya akan memberikan bagi hasil atau nisbah. Menurut Islam, bunga termasuk riba dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Dan yang ketiga, pergadaian syariah. Bisnis ini menawarkan jual beli dalam Islam. Keuntungan dari proses pergadaian akan diberikan untuk memudahkan nasabah membayar tagihan rutin bulanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.